Selamat datang di segmen baru kita, Interview with the Artist. Hari ini, di bulan Desember ini, kita akan mewawancarai seorang artis yang bernama Sasha Tranggono yang karya-karyanya banyak mengutarakan pesan-pesan Kristiani. Mari kita saksikan interview bersama Ibu Sasha Tranggono. Mulai melukis dan sampai akhirnya menjual lukisan. Itu kira-kira perlu waktu 5-6 tahun. Dimulai dengan saya tinggal di Belanda sebagai student. Disitulah saya mulai bangkit gairah melukis karena memang Belanda adalah negara yang penuh dengan art, asal-usul seni. Untuk saya di situ, bukan studi saya waktu di Amerika, tapi Belanda. Jadi saya ceritanya adalah waktu dulu saya kan selalu ke rumah tante dokter gigi ini. Nah, beliau ngajak saya ke sanggarnya jam 8 selesai makan, kita ke sanggar. Di situ saya ngelihat sanggar kayak oase ya. Saya pingin gambar. Nah, saya pakai kesempatan studi. Jadi waktu itu masih magang ya, tahun keempat, semester keempat saya magang. Saya selesai kerja, saya masuk ke les namanya sekolah, pokoknya untuk les untuk orang-orang tua. Terus sampai akhirnya saya lulus tahun 1991. Saya pulang dan bertemu dengan jodoh, dan kembali lagi ke Belanda. Waktu di Belanda, saya karena latar belakangnya nggak pernah sekolah seni secara serius, sekolahnya sekolah lain. Jadi melukisnya juga mungkin still life dengan gouache, dengan cat air, dengan cat minyak. Nah di situ still life itu kan dengan barang dipajang, dilukis. Akhirnya menikah dan berubah dari cat minyak itu berubah menjadi cat air di kertas. Karena anak saya nggak bisa, karena saya membesarkan anak tanpa babysitter. Jadi anak ini ngikutin aja. Terus dia senang sekali kalau saya cat minyak, dia main-main itu catnya dia cium, and itu toxic. Akhirnya sama ibu mertua bilang, Sasha, stop, no more oil paintings. Akhirnya saya pindah ke media yang lebih aman dengan cat air. 2018 saya bikin buku dan penulisnya Pak Syongkutu bilang, Sasha, kalau kamu ambil sekolah teologi, why don't you paint Last Supper? Jadilah saya menggali Alkitab. Dan terjadilah pameran pada saat ini, di galeri ini. Dan juga saya dituntut jadi seniman, jangan hanya melulu wayang seni lukis, tapi instalasi. Jadi kalau bisa dilihat, ini instalasi lahir dari lukisan Last Supper yang 2 meter itu. 2008 terjadilah kupu-kupu dengan batu. Batu-batunya ya batu beneran. Ada koral, batu perhiasan. Untuk mulai dengan 2008 kenapa saya melukis kupu-kupu? Dari kupu-kupu biasa di atas kanvas, jadi cat air di atas kanvas sampai kupu-kupu dengan batu permata itu butuh 4 tahun, dan di situ anak saya sudah melihat saya bosen sama karya saya dengan kupu-kupu yang biasa. Terus dia bilang sama saya, kritik saya, boring banget lukisan mami ya. Terus jalan keluarnya apa?
Ya udah, pakai aja tuh. Saya punya banyak gelang batu-batuan, tempel aja gelangnya di kupu-kupu. Hah? Terjadilah udah akhirnya. Mbak Sasha mungkin bisa dijelasin mengenai karya di belakang, mengenai Last Supper dan juga instalasi yang tadi di belakang itu. Oke. Ini ceritanya saya dihukum. Jadi penulis buku saya Pak Songkutu, terus Lance Bramantyo, the publisher of the book, and Bu Citra Smaradewi, kurator juga, second kurator, kayak menghukum karena saya mulai sekolah teologi kan. Terus biasa Lance, Mbak nggak afdol Mbak kalau lo nggak gambar Last Supper. Maksud Allah? Last Supper apaan? Pakai wayang. Terus gue nggak suka kan di sana. Cari dulu wayangnya. Kalau baru ada baru bawa gambar. Beneran dia ada loh di tempatnya Pak Greg Churchill. Gue dibawa ke sini mau lihat wayang Wahyu, langsung kegemeteran. Oke, gue nyerah. Butuh waktu 6 bulan untuk ini nih. Gimana gambar Yesus, takut. Akhirnya keluar kayak gitu. Iya. So di sini I'm glad Citra bilang, Mbak kamu udah berhasil mengawinkan diplomasi, budaya dan religi. Wayang menggantikan Da Vinci, Jadi inilah, dan ini sudah menggetarkan museum di Lisbon, ya, Portugal. museum Ya. ya. Selamat ya Mbak. Thank you. Kalau yang itu gimana? Nah, yang itu juga tantangan dari Bu Citra, Mbak Syah. Dari situ kamu harus menurunkan ke instalasi. Sampai akhirnya kita ke Bandung, ketemu tukang wayangnya. Sudahlah, dari situ Pak Jim sepakat, nah, keren lu Syah. Ups, ya. Jadi ini waktu masuk, gara-gara masuk Galnas tahun Masuk 2019. Galnas ya. Selamat ya. Thank you. Ya. Itu evolve terus. Yes. Sampai akhirnya kita yang Go and Sin No More, yang sana tuh, saya berpikir apalagi gitu loh. Oh, bikin pahatan, jadi kupu-kupu di si batu lahirin wayang dengan batiknya, dengan megamendung nanti. Harus sebagai seniman itu terus harus evolve, harus berinovasi, non-stop, ongoing. Jadi juga kalau ada rezeki pergi ke luar negeri cari ilham. Ya, baiklah. Ada pesankah buat para pemirsa? Kita udah mendekati Natal dan akhir tahun 2024 dan menuju tahun baru. Mungkin ada pesan buat pemirsa? Pesan saya untuk pemirsa, never give up on yourself. Saya kasih contoh, saya di expect oleh para kurator, gallery owner selalu berkarya, selalu aja berkarya yang baru. Dari lukisan jadilah instalasi, dari lukisan jadilah merchandise, dari lukisan jadilah buku, film, karya tari, makanan. Terima kasih untuk kesediaan Anda untuk menyaksikan interview with the artist sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merry Christmas, Happy New Year, selamat berakhir tahun.